Bang, gue lagi sedih nih, Bang. Lu sedih kenapa sih? Kalah? Bukan. Maksudnya kalah dalam percintaan? Iya betul, Bang. Kecintaan gue akan musik kayaknya akan pudar ya, Bang. Loh, Rosa? Bukan. Kurasakan pudar dalam hatiku. Kenapa? Jadi gini, Bang. Gue tuh band tuh udah 15 tahun, Bang. Bang. Gak naik-naik. Ya, lu baru 15 tahun. Iya. Baru 15 tahun ada temen gua. Udah up and down banget, udah ngerasain sampai dia pengen banget. Jadi maksud lu ada yang lebih parah dari gue, Bang? Ada cewek lagi. Wah, iya. Iya. Pasti dia band juga tapi ramean, Bang. Enggak, dia punya band tapi pengiring. Pengiring Dia ya? solo. Wah, Solo. Solo. Berarti kalau Boyolali. Jogja deh gua. Mau ngobrol sama dia? Boleh deh, Bang. Gue sih enggak. Bang, sombong amat lu. Ayo, Bang. Ayo, Ajak gue, Bang, yuk. Hi, first song I'm gonna sing Crazy Over You. Ini udah lama banget sih sebenarnya. 2018. Saat ku menatapmu, tak ada kata ragu. Hanya kamu yang mampu meluluhkan hatiku. Cinta yang ku rasakan lebih dari yang pertama. Semakin dalam ku jatuh kepadamu. When I think about love, all I can think is your love. Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa cinta itu kamu. Till the colors smile, the feel of your touch, you make me feel so good. You are all I need. I'm so in love with you. Baby, you know I'm crazy over you. You turn my sky so blue. You should know my love so true. Baby, you know I'm crazy over you. Semula tak kusangka kamulah yang kutunggu. Hanya dirimu yang membuatku jatuh cinta kepadamu. When I think about love, all I can think is your love. Di mataku hanya kamu yang membuatku merasa cinta itu kamu. The look of your smile, the feel of your touch, you make me feel so high. You are all I need. I'm so in love with you. Baby, you know I'm crazy over you. Turn my sky so blue, 'cause you know my love so true. Baby, you know I'm crazy over you. So crazy, so crazy, 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 crazy love. Crazy, crazy, crazy. I'm so crazy over you. I just wanna be with you. Crazy over you. You are all I need. So in love with you. I'm crazy over you. You know my love so true. Turn my sky so blue. You know my love so true. Baby, you know I'm crazy over you. Thank you. Up, high, down, low, yeah. Through your greatest fears and your happy days, I was always true. But you weren't there for me. Something you can say. You're a snake, an apple tree. You're just being you. When you broke this trust, there's no turning back. Made you realize too late to come back. Twisting stories, no, I can't play this game. So thank you for showing me. Can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. I should
should stay away. Dishonesty drains me. It's driving me crazy. I'm better without you. You remind me with a snake with two faces. Things I shouldn't say. Flipped it back like hell. Damn, you got me good. When you broke this trust, there's no turning back. Made you realize too late to come back. So thank you for showing me. Can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. Yeah. 'Cause what you say and what you do, I'm sick of you. Stop telling me I ain't no fool, I don't need you. I tell people nonsense, everybody knew being too nice is almost a crime. There's one thing that crossed my mind, you waste my time. Stories, no, I can't play this game. Showing me, can't trust you no more. Good times we had, you can take them back. No more, no more. Yeah. Oke, tadi udah bawain Crazy Over You, udah bawain Snake on Apple Trees. Nah, sekarang aku bakal bawain single terbaru, judulnya Switch. Ini lagunya tuh tentang aku nostalgia masa-masa muda dulu. Masa-masa masih belum ada tanggungan apa-apa, yang dipikirin cuma main, kuliah gitu. So, lagu ini tentang having fun sih sebenarnya. Jadi vibe-nya bener-bener senang-senang, chill, liburan, girls trip gitu. So, hope you like it. This is Switch. Let's go, put your back down. Got me so, give me that glass, put it all down. Musical vibes, nostalgia. Up in bars, that's still done. Sun is down, my heart is racing, can't you hear the sound? Cocktails are ready, make the work around. Let's go up, it's time to count it down. Take it to the floor, switch. Don't stop me now. Yeah, dance it off, have no shame. The world is ours. Yeah, do we call it a night? Hell no, hit it. You gotta sing along, sing ta-da-da all night long. No, nothing can go wrong. The night is still so young. Want you to scream this song, scream ra-ta-ta all night long, until the morning comes. Let's get another, let's get another, let's get another. I'm used to breakfast, well I don't care. Jump in the pool with the sun and bikinis, the prettiest of all. Put our jeans on, bar heel on the rocks now. Buzzing, blabbing, laughing, put me on the high. Sun is down, my heart is racing, can't you hear the sound?
Check Sound. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Check Sound bersama gue Dilan. Dan gue Anggi, dan kita sudah kedatangan Rini Wulandari. Apa kabar Bu? Baik, Sikit juga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin itu kan gue sempat baru balik nih, Ran. Sebelum ke Manila itu kan gue ke New York nih. Terus tiba-tiba pas lagi jalan di Times Square gitu gue ngeliat, wah kayak kenal nih gitu. Ada fotonya Mbak ini. Waduh. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Itu bisa ada di situ gimana tuh maksudnya? Itu kerja sama Spotify kan. Jadi waktu itu emang ditawarin buat jadi equal ambassador-nya Spotify di bulan Juni kemarin. Nah, kalau misalnya udah equal ambassador tuh udah pasti bakal jadi covernya dan ditaruh di New York Times Square karena memang kerjasamanya seperti itu di Spotify-nya. Jadi pas ditawarin ya seneng banget lah. Maksudnya itu kan baru lahiran banget tuh. Baru lahiran April ya? Terus ditawarinnya di Mei. Jadi kayak, hah? Buat Juni? Serius nih? Jadi kita seneng banget, gak nyangka sama kayak keburu gak ya? Sempet gak ya? Mana gue masih baru lahirkan banget gitu. Jadi akhirnya karena gue ngerasa kayaknya nggak, itu kesempatan nggak mungkin datang 2 kali gitu ya. Jadi ya udah deh, ayo kita hajar aja gitu. Ya. Dan Rini tuh kreatif banget tuh Lan. Kenapa nih, Bang? Sebelum melahirkan aja tuh dia masih sempat bikin video lucu di Instagram itu yang di Oh iya. Jadi perutnya dikasih mata gitu. Iya, jadi itu iseng banget sebenarnya karena udah nggak bisa tidur tuh jam setengah udah jam setengah 2 pagi itu kayak aduh nggak bisa tidur ngapain ya. Tapi belum bukaan kan? Belum. Oh, belum. Itu seminggu mau lahiran kok. Jadi ya udah bikin ngegambar aja gitu. Emang hobi nggak gambar? Enggak, itu yang gambar Sasa kok. Bukan aku. Kirain sendiri. Terus tadi kan abis gue dengerin tadi singlenya yang terbaru ya, Betul. Switch ya. Ada cerita menarik katanya di buatan lagu Switch ini. Bisa diceritain? Menariknya tuh sebenarnya gini, sebelum dapat tawaran yang Spotify itu, lagu ini tuh memang udah ada. Bikinnya waktu itu di seminggu sebelum lahiran, gue udah nggak bisa tidur, udah insomnia parah. Di tempat tidur dari jam 9, ujung-ujungnya tidurnya jam 3 pagi. Wow. Jadi ngapain tuh 6 jam kan, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya yaudah bikin lagu deh kayaknya yuk ke studio gitu, bikin lagu, jadilah Switch ini gitu. Berapa lama jadinya kayak itu si lagu itu? Pokoknya masuk studio tuh jam 10, keluar-keluar jam 2 sih. Kayak udah jadi aja si lagunya. Sama Pak Su juga dibantu Sama Pak Su, iya bener. Oh iyalah, cepet lah langsung Jevin kan kalau bikin. Iya, pakai modular aja cepet dia mainnya. Creativity juga tuh itu Bang. Soalnya kreativitas itu tidak bisa dicari Bang, lewat Betul, nggak bisa kan? dicari. Betul. Nah, lagu Switch ini nih Kak, dan lagu lu yang lain itu selalu ditambah music house seperti lagu IDM atau gimana tuh Kak konsepnya? Sebenarnya untuk yang Switch ini tuh emang di luar konsep dari lagu-lagu yang udah ada gitu. Dulu tuh belum pernah bikin lagu kayak gini. Tiba-tiba untuk ngerilis Switch ini, Jevin bilang kayaknya kamu harus bikin sesuatu yang beda deh, yang di luar dari kamu sebelumnya gitu. Keluar dari comfort zone. Comfort zone, dan rilisan yang terakhir kan album Skins tuh bener-bener R&B yang slow jam gitu. Kayaknya harus bikin yang upbeat, kurang banyak lagu-lagu yang kayak gitu gitu. Gimana kalau konsepnya rada elektronik juga nih di sini, tapi nggak menghilangkan R&B-nya. Karena sekarang kan juga lagi musim house juga balik kan. Lagi. Betul. Jadi balik lagi. ya udah kita taruh itu aja di unsur Switch ini gitu. Menceritakan tentang apa sih? Lagunya tuh tentang masa-masa nostalgia, masa-masa gue belum menikah sih sebenarnya. Di saat masih Belum ada pikiran. Betul, masih belum ada uang sekolah anak. Oh iya, ya betul. Belum ada mikir, aduh harus pulang nih, anak gue nungguin nih gitu. Yang masih bebas kapan aja pulang gitu. Yang masih bisa liburan bareng teman-teman. Betul. Sekarang sih bisa juga gitu ya, tapi pasti rasanya tuh lebih beda. diatur, Iya. Pasti lebih kayak, aduh anak gue masih bayi lagi yang satu gitu. Nggak bisa nih. Jadi emang lagu ini tuh nostalgia saat-saat dulu sebelum
menikah, terus lagunya ini tentang menceritakan tentang girls trip juga. Oke. Dan ya senang-senang aja sih, ini vibe-nya bener-bener having fun. Kita ngebikin lagu ini tuh ngebayangin Bali kayaknya destinasi yang paling tepat untuk menggambarkan si lagu Switch ini. Oke. Dalam proses pembuatan lagu tuh memang selalu Jevin tuh terlibat di Atau cuma beberapa aja? Untuk di kemarin yang Skin sih Jevin terlibat hampir semuanya. Yang ini juga karena apa ya? Mungkin karena memang suami sekalian produser, ya. terus tempat sharing apa-apa juga. Jadi ya udah enak banget kalau misalnya kerja bareng gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada kayak maunya selalu sama Jevin bikinnya, enggak juga, kebetulan aja. Iya, memang karena kan butuh ada suasana baru juga kan, karakter baru juga gitu. Multi talent sekali ya ini pasangan suami istri. Iya dong. Iri deh saya. Iya deh saya. Di antara semua lagu lo nih Kak, ada lagu khusus untuk suami atau keluarga lo nggak? Ya, ada. tema-tema. Ada. Untuk anak tuh udah ada 2 ya. Untuk sebenarnya. anak udah ada 2? Udah ada 2, udah rilis juga lagunya, judulnya Stay sama Takut Nanti Rindu. Kalau buat Jevin tuh Crazy Over You tuh sebenarnya buat Jevin. Terus ada lagi seutuhnya di album yang terakhir, di album Skins tuh juga ada tuh buat Jevin juga. Tadi apa merindu tadi? Takut Nanti Rindu. Nanti rindu. Itu bisa ceritain nggak? Kayak menarik banget tuh dari judulnya. Iya, jadi Takut Nanti Rindu itu yang bikin. Dia lagi tour kayaknya nih. Bukan. Gitu ya? Takut Nanti Rindu tuh unik banget temanya. Yang bikin tuh aku Jevin sama Petra. Jadi kita bertiga bikin lagu ini. Awalnya kenapa bikin lagu ini? Karena di saat bikin lagu itu tuh momennya mengingat bahwa kayak aduh kalau misalnya nanti anak gue udah gede, gue kangen deh masa-masa ini, masa-masa kita sekamar dulu masih belum ada anak gue yang kedua ya, masih bertiga ya. kita masih sekasur bareng, terus dia masih butuh kita banget, terus masih mau ngelendot, dan dulu gue masih menyusui juga pada saat bikin ini, jadi kangen masa-masa itu kan nggak bisa diulangin lagi gitu, cuma 2 tahun doang gitu menyusuinya Nggak berasa kayak, soalnya emang. makanya liriknya aku takut nanti rindu saat kau butuh tubuhku gitu. Jadi kayak ya apa? Inget kayak pada saat dia menyusui, pada saat dia maunya nempel sama mamanya, sama aku gitu kan, kayak nggak bisa keulang lagi gitu. Yes, ntar lo kan ngerasain tuh ketika anak lo udah nggak mau dicium. Gitu. Cepet banget Bang. Gue udah nggak berasa adik gue udah SMP lagi SMA. Iya, kayak. Kan gue belum nikah, mau ke siapa gue nyontohinnya. Nah, lu kan udah punya 4 album nih Kak. Dari keempat album ini, mana yang paling bermakna atau paling prosesnya dari semuanya, pembuatan video klipnya atau pembuatan albumnya? kayak wah ini album gila nih capek Effortnya banget gitu loh. gitu. Album terakhir sih yang Skins itu berkesan banget karena album itu menceritakan tentang kisah hidup, kisah karir gitu. ya? Jadi kayak perjalanan karir yang sudah sekian lama ini pasti kan ngebentuk pribadi yang beda juga gitu ya. betul. Dengan naik turunnya karir, ngebentuk pribadi yang beda, terus hidup juga jadi kayak Ya, berubah juga, perjalanan hidup pun jadi berubah karena garis hidupnya yang berubah kayak gitu-gitu. Perjalanan itu semua ada di Skins ini gitu, yang dimana up and down banget, yang tadinya gue pengen udahlah nggak usah nyanyi lagi kali ya, capek banget kayaknya. Ada momen yang kayak gitu di album Skins ini, di lagu yang Born Ready itu dulu sempat kepikiran untuk stop di industri musik tuh di tahun 2010, padahal baru 3 tahun. Tapi udah ngerasa capek ya, gue pengen kuliah aja kayaknya gitu. Aduh. Terus Sayang sekali. iya kalau misalnya gue stop ya nggak ada di sini nih. Bener. Gitu kan. Jadi Ya, nggak ada si switch itu. Betul. Si lagu Born Ready inilah pengingat kayak gue ingat banget Booster lah ya. masa-masa dimana pada saat lagi nggak punya kepercayaan diri, ngerasa kok kayaknya semua berpaling dari gue nih gitu. Gimana ya? Mau orang bilang lo pasti bisa, udah semangat terus. Itu nggak masuk, benar-benar keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak beneran lewat aja. Satu hari yang bikin gue kayak, oke, gue kayaknya harus terus nih. Ya tiba-tiba dari dalam diri tuh kayak yakin aja, lo kalau mundur ya sayang banget itu, lo udah ngecewain orang tua lo ngecewain keluarga, lo udah ngecewain orang-orang yang dulu ngedukung lo juga gitu. Jadi ya udah lo maju terus aja. Dan
di tahun 2010 itu akhirnya aku oke deh yuk kita maju lagi, dan nggak cuma di situ aja, di sepanjang jalan juga ada lagi kayak gitu lagi, ada lagi kayak gitu, ada lagi nemu momen itu perasaan lagi ya. kayak gitu tuh ada lagi. Nah di lagu Born Ready inilah gue menceritakan bahwa lo nggak boleh nyerah gitu, apapun yang ada di dunia ini tuh lo bisa raih kok, semuanya tuh ada di dalam diri lo sendiri gitu. Semua potensi yang ada tuh ada di dalam diri lo sendiri. Lo diciptakan, manusia diciptakan beda-beda gitu ya, dengan segala Potensinya kekurangan dan masing-masing. kelebihan dan segala potensinya gitu ya. Yang gimana cara ngegalinya diri lo sendiri yang tahu gitu. Jadi ya trust yourself gitu, trust the process kayak gitu sih. Tapi ngebaginya gimana sih sekarang ini kan lu solo juga terus masih di Soundwave juga ya? Maksudnya itu berjalan berbarengan? Berjalan berbarengan sih. Cuma kalau kayak rilis single album gitu biasanya kita di gantian gitu. Cara pembawaan lo ada beda nggak Kak dari pas lu solo sama Soundwave? Ada banget. Kalau di Soundwave tuh gue kayak Zumba. Jadi gue di Gimana? panggung tuh bisa kayak melintir-lintir gitu. Koreonya tuh full koreo, terus Iyalah. lompat-lompat karena kan musiknya hype semua kan kalau di Betul, Soundwave, betul, nggak betul. ada tuh yang slow gitu. Jadi makanya gue bilang gue kayak Zumba kalau di Soundwave. Lumayan lah buat ngebakar kalori. Tapi ada materi solo lu dibawa ke Soundwave juga Nggak ada. Ketika lagi Nggak ada. Oh berarti masing-masing aja tuh ya? Masing-masing ya. Kita kalau di Soundwave ya nyanyiin lagu-lagu Soundwave, dan kebanyakan kan Soundwave juga suka nge-cover lagu juga kan. Ya. Kalau di Rini tuh beda konsep, live band, terus lagunya lebih dinamik lah gitu. Lagunya nggak yang upbeat semua, ada yang slownya. Lu kalau misalnya perform gitu di manapun ya kayak masih suka nervous nggak sih Kak? Kadang-kadang ya tergantung eventnya. Biasanya tuh nervous lebih kayak event korporat yang kayak misalnya gue Oke. disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Pernah waktu itu gue udah aduh Indonesia Raya, gue takut banget kan. Ya, ya, Bukannya ya, nggak ya. hafal, Iya, hafal. iya. Tapi nggak tahu kenapa pressure banget nyanyi Iya lagu sih. itu karena Soalnya semua orang lagu hafal. nasional, ya Dan kan? semua orang hafal kan. Tiba-tiba gue blank, salah kayak gitu. Terus kayak misalnya ada titipan-titipan harus kayak ngomong ini itu yang jangan salam-salam sampai kepada bapak ini, salah bapak itu, sebut salah ya, sebut lebih ke nama, situ sih. gelar gitu. Iya, Ya kalau gimana kayak kayak MC festival atau pensi, pokoknya yang event yang santai gitu, festival gitu, Nervous tapi biasa aja gitu. biasa aja sih. Lebih kayak excited sih daripada nervousnya. Pressure-nya lebih besar pas lu solo atau sama Soundwave Kak? Sama aja sih ya. Sama aja. Sama aja sih. Gak bisa tuh gue kayak gitu. Fun-fun aja sih sebenarnya, jarang. ketika mau manggung tuh biasanya kalau lu udah pressure gitu apa yang lu lakuin? Menenangkan diri sih ya. Ininya. Berdoa aja, berdoa kayak Jadi lu santai. Ada gitu. ya orang Iya. yang jalan-jalan keliling panggung dulu. gitu tuh kan. Gua Ritual gitu tuh apa sih? Gue selama gue performnya itu latihannya udah mantep, ya udah. Tapi kalau Pede aja latihannya gitu ya, gue nggak ada latihan gitu, misalnya kayak aduh nggak sempet latihan lagi, nah itu Iya, deg-degan bener. tuh kayak aduh takut lupa, takut nanti gimana. Karena kan gue nggak cuma nyanyi doang, ada koreonya juga kan di Nah, setiap itu panggungan. dia. Jadi itu dia tuh yang kayak aduh kalau nggak ada latihan suka nggak pede gitu. Tapi kalau misalnya latihannya udah oke, udah maksimal ya pede-pede aja. Iya sih. Tuh bang, nervous tuh. Gue kalau nervous tuh teriak-teriak. Gue Iya lah, bang, gimana backstage kalau gua, kita kan zaman MC "Bajingan, aja kan." bajingan, gitu tuh gua tuh. Nah, total sekarang udah berapa Total sekarang udah punya berapa lagu Kak? Aduh berapa ya? Aduh nggak tahu lagi. Waduh. 4 di album yang itu kayaknya 14. Album yang itu tuh yang mana? Yang Kak? Skins kayaknya 14. Apa 13 ya? 13 ya pokoknya sekitar segitu. Terus Banyak amat orang bikin lagu, puluhan lah udah kayaknya sih. Ya, Albumnya udah 4 kan? Iya. Belum single yang nggak dimasukin di album. Bener. Udah ada Satu- rencana lagi bikin album lagi atau belum? Belum. Oh, kirain lu orang buru-buru gitu. Belum. Santai dulu ya, anak saya baru 3 bulan, Pak. Iya bener. Nih, Tidur aja masih kurang ini. Tapi lu berdua Jeff itu pernah gak sih selera musik lu tuh berbeda gitu, ada perbedaan pendapat dalam membuat sebuah karya? Iya sering lah. Emang Biasanya selera apa? musiknya juga nggak sama-sama banget juga sebenarnya. Gitu. Cara bermusyawarahnya gimana tuh Kak? Cara bermusyawarah kita berjalan tengah. Kayak orang dagang aja, kan pasti ada jalan tengah kan. Ya udah begitu. Jadi kayak misalnya untuk di Soundwave nih ya, Jevin lebih tahu dan ngerti soal musik ya udah. Jadi setuju. kayak suara dia tuh 60% lah di musik. Porsinya ya? Porsinya, gue 40%. Jadi keputusan kayak ya udah di dia gitu. 60% suaranya lebih gede. Tapi kalau di vokal itu kebalikannya, gue 60% dia 40% gitu. Jadi Saling mengisi. saling mengisi aja sih. Gua Dan pikir ada
keegoan seorang istri juga kadang gitu. Enggak dong. Kita kan Please lah, harus buat single ini. mengkotak Pernah nggak muncul itu? Pernah nggak muncul itu? Maksudnya lu keluar keegoan istri dulu, lu harus dengerin gue dong. Tapi Enggak Jeffin sih. Enggak, iya. Curhat ya dia. Iya. Enggak, ini titipan, curhat titipan. Enggak sih. Karena kan kita emang udah kerja bareng sebelum Iya, kita punya hubungan. Iya, Jadi iya, memang iya. kita udah Ketemunya juga dari ketemunya dari kerja situ, bareng terus ya. udah dari ya stranger sama stranger kerja bareng, udah tahu flow-nya. Begitu dari situ kita tiba-tiba punya hubungan dan sampai menikah, ya flow kerjanya sama aja. Nggak ada yang berubah tuh ya kayak. Gak ada yang berubah. Iya. Cuma waktu saatnya kerja ya udah kita kerja, keluar dari studio ya kita udah keluarga gitu. Udah banyak lagi tuh yang diobrolin gitu. Iya, berarti udah kerja. Iya, udah punya ininya autopilotnya gitu loh, kayak oke, defaultnya udah langsung diganti kalau misalnya kita lagi ngomongin kerjaan ya kita sebagai Jevin dan Rini gitu. Tapi pernah ada momen gak sih lu berdua nih antara lu atau Jevin yang tiba-tiba lagi ada inspirasi gitu, udah mau tidur gitu, kebangun, terus langsung Oh masuk studio. enggak masuk studio sih, gue nggak ngasih dia kalau udah Oh tempat gitu? tidur nggak ada. Gua pikir kayak gitu juga gitu Gas kan. gas gitu. Enggak, kan, gitu. paling kalau misalnya ada itu pernah nih di switch ini nih, gue Oh. udah tidur tiba-tiba dia bangunin, dia dapat ide buat lirik, gue bilang astaga, nggak bisa besok aja apa nih? Takut lupa kali, takut lupa. Gue udah kali. ngantuk banget. Ya tapi kan gitu. sebagai seniman harusnya juga ngerti kan ketika lu dapat sebuah Iya, gue bilang pencerahan. yaudah kamu tulis aja, besok aku lihat ya. Gue tidur lagi. Gue masih bangun 2 jam sekali nih lah. Dia enak kan bangun tidur terus sampai pagi. Iya, Gue kan benar-benar. masih kebangun-kebangun Iya, gitu. iya, Dan iya. untungnya dia ngerti sih. Iya. Serunya gitu tuh Lan kalau misalnya sebarengan seniman. Iya sih, cuman capek bang jadi seniman bang. Kenapa? Ya gitu. Kalau misalnya Udah mau tidur, iya, dapet iya gitu, kebangun tiba-tiba kan jadi semangat lagi jadi. Nama fans lo nih kak, kan Rini Cius, Rini Nah. serius berarti ya? Ini tuh sebenarnya dari dulu banget. Sekarang tuh mereka Ngapain udah lo kayak mengganti gitu tadi? namanya menjadi tim Rini. Oh, Sekarang tim mereka Rini. udah ganti ya. Oke. Namanya jadi tim Rini nama fansnya? Jadi kayak gara-gara waktu itu gue pernah jadi juri di salah satu ajang Pencarian kompetisi bakat. pencarian Oh, bakat gitu gitu. maksudnya. Terus ada tim Rini karena yang si peserta yang gue pilih kan jadi tim Rini gitu. Terus mereka langsung ganti jadi tim Rini aja. Oh mereka yang menyebutkan itu sendiri. Jadi gue sebenarnya belum pernah mendeklar kayak oke ini nama Fans gua. fans club gue nih gitu. Belum ada sih. Cuma dari mereka ya udah. Gue ngikut aja. Berarti dideklarasikan sekarang nih ya. Oh gitu. Tim Rini. Terus gimana sih ngelihat fans lo sekarang nih, karena kan sempet up and down gitu kan. Dari mereka tuh ada menyemangati juga atau ini gak sih? Gitu. Mereka sih yang pasti menyemangati lah ya, kayaknya Ya. udah tahu jatuh bangun gue kayak gimana saat dulu ada label nggak ada label, terus sampai sekarang ada di label Gila, lagi. respect. Mereka kayak tahu historinya juga gitu, dan udah banyak juga yang udah pada entah kemana-mana kan, kayak udah punya anak, udah nikah, udah punya kehidupan masing-masing yang nggak terlalu ngikutin lagi, nggak terlalu datang-datang di saat show, itu juga banyak, tapi masih suka kabaran gitu, kayak komen-komen di sosmed gitulah. Jadi ya apa ya, aku ngerasa sih di perjalanan karir ini bukan cuma orang terdekat aja yang come and go, tapi fans pun come and go juga gitu, dan itu hal yang biasa banget lah, hal yang memang udah sangat lumrah terjadi gitu. Yang jelas true listener-nya itu masih ada sampai sekarang tuh, beberapa yang masih ada sampai sekarang tuh aku yang sangat appreciate banget sama mereka, yang masih meluangkan waktu untuk dengerin lagu aku, terus yang Iya, promoin komen, juga, komen kasih gitu, yang masukan, support, iya. support. Mantep banget. Apa yang bikin lo akhirnya memang memutuskan ya udah gue jalan lagi dan gue akan berkarya terus di musik? Anak gue. Kenapa? Karena waktu itu tuh sempet ada di mana gue ngerasa bukan mau nyerah, tapi gue mau ngurusin anak aja gue udah punya 2 anak, kayaknya gue mau ngurusin anaknya pas hamil kemarin ya, biasa ya mungkin hormon-hormon Ya, ibu hamil. ya. Gue bilang kayaknya aku mau ngurus 2 anak aja kali ya, bisnis aja deh kali, nyanyinya sesekali aja, kayak nggak usah kekeh banget gitu, nggak ada goals apa-apa juga, kayaknya mimpi-mimpi gue satu demi satu udah mulai tercapai juga kok gitu, kayak udah terlewati banyak gitu ya. yang gue mau tuh kesampaian, alhamdulillah gitu. Gue udah nggak tahu mau bikin apa lagi, gue nggak tahu mau bikin apa lagi, gue curhat ke Jevin gitu.
Terus ya dia nggak komentar karena takut salah juga ya kan lagi hamil jadi dia cuma dengerin aja Yes, gitu. betul. Padahal dalam hati dia kayak apaan sih nih ngomongnya gitu. Yes. Terus ya udah suatu saat tuh gue lagi lihat Instagram teman gue ngepost, dia penyanyi juga, dia bilang gini, dia kebetulan dia ibu rumah tangga udah gak nyanyi lagi. Terus dia punya 3 anak, dia bilang gimana gue mau nyuruh anak gue buat kejar mimpi gue kalau gue sendiri aja gak ngejar mimpi gue. Dia nulis gitu di instastory-nya, gue baca langsung komen, terus gue langsung bilang ya postingan lo kok kena banget di gue ya, gue lagi ngerasa gini lagi. Terus dia bilang kayak lu jangan deh, karena sumpah dia ngasih tahu kalau misalnya stok tuh kayak gue sekarang gak enak. Ya udah akhirnya gue ngeliat anak gue tidur gitu, terus anak gue udah tertarik sama musik juga, yang satu di perut, terus gue kayak iya ya, maksudnya anak itu kan akan menjadikan orang tuanya role modelnya dia gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya guanya nggak bisa mencapai mimpi gue nggak bisa ngeraih mimpi gue, nggak bisa ngedapetin apa yang gue mimpiin, gimana gue mau bilang ke anak gue untuk ayo lo pasti bisa mencapai mimpi lo, ntar dia lihat lah mama aja enggak gitu kan. Iya, mama aja stop gitu. Mama aja enggak berjuang gitu. Terus dari situ akhirnya gue sadar kayak oke, abis hamil ayo kita gas lagi. Terus gue cerita ke Jevin, terus dia kayak nah ini dia makanya gitu. Udah ditahan banget tuh kayaknya sama Jevin tuh. Ya udah oke gitu. Berarti lo harus berterima kasih sama Mark Zuckerberg, udah ada Instagram di dunia. Oh iya Iya betul. Terima kasih. Makasih ya. Nah, anak-anak lo nanti nih Kak, kalau misalnya udah bertumbuh besar nanti pengen diarahin ke entertainment juga kah? Entah penyanyi, band atau apa gitu, atau jadi DJ? ya selalu lah gitu. Mau jadi apa selalu lah gitu. Nah, yang kedua nih gue belum tahu karena masih bayi ya. Kalau yang pertama tuh dia udah, kita memang mengarahkan ke musik. Oke. Tapi ternyata dia memang sepertinya choose untuk jadi produser juga. Karena dari sekarang dia udah mulai bikin musik. Oh ya? Hebat. Dia udah les piano, terus dia suka beatbox dan udah bisa beatbox. Gua nggak tahu siapa yang ngajarin. Billy kali Kak, diajarin Billy. Jadi bener-bener nurun banget dari gue dan Jevin. Dia suka nyanyi dan suaranya bagus banget. Iya, nggak Terus hilang lah darah. mulai produce Mengalir. juga dan udah mulai beatbox juga. Yang pertama tuh main piano juga. Jadi gue nanya, Nord mau jadi apa udah gede? Dia bilang I wanna be like you. I wanna be a singer like you and I wanna be a producer like you papa gitu. Jadi dia udah terus kita langsung Gila, pikirannya terharu udah gitu jadi kayak ya? oh iya, dan akhirnya dia sekarang kalau misalnya main iPad, dia bikin ke garage band gitu, dia bikin beat. Kadang dia bikin beatnya dari beatboxnya dulu, misalnya dia Oke. kayak dia bikin sound dari beatboxnya, dia cari, dia tuh apa, ibaratnya di create sendiri di garage band itu untuk bikin beat yang sesuai dengan yang dia keluarkan lewat suaranya Iya, gitu. iya. Ya udah, terus dia udah mulai begitu. Kalau yang pertama udah kelihatan lah bakatnya ke musik dan gue sama Jevin seneng banget. Yang kedua aku belum tahu. Tapi yang pasti kita mengarahkan sih. Cuma nanti pilihan kan ada di mereka. Iya, betul, Kalau misalnya dia mau menjadikan musik sebagai hobi ya nggak apa-apa, asal bisa aja. Tapi kalau misalnya memang dia mau terjun di industri musik juga ya kita bakal support banget. Kayaknya yang kedua itu harusnya diarahkan menjadi manajer. Diarahkan menjadi Iya. bisnis manager ya. Betul. Bisa. Bikin industrinya juga kan. Betul, tapi bagian beda divisinya. bisnisnya bener. Yang kreatif si kakaknya gitu ya. Itu awalnya dia yang ngotak-ngatik sendiri terus diajarin atau nih mainin nih ntar Ya, memang mama ajarin gitu. Awalnya Karena karena ngeliat dia sih. selalu ngelihat Ngeliat papanya. Jevin produce di studio. betul. Jadi main Mencontohkan modular orang juga tua. dicolok-colok Iya. sama dia, terus dia main pencet-pencet piano itu dari bayi banget emang. Udah nemenin bikin di studio bikin musik. Sampai dulu ada dia masih berapa bulan tuh belum bisa jalan, Jevin ada lagu No Clue. Itu jadi lagu kesukaan dia. Dia suka banget mau tidur denger lagu itu. Lagi nangis didengerin lagu itu diem. Jadi dia Jangan-jangan memang waktu dalam perut juga udah kayak speaker lagunya. Enggak, belum. Jadi emang musik, dia musik banget kalau anak yang pertama. Gitu. Ya udahlah, nggak bisa hilang. Nggak bisa kan anak-anak menjadi pilot. Iya, Iya kan? Bladinya tuh udah ngalir. Dulu dia malah suka Bruno Mars. Oh ya? Umur 2 tahun. Tuh dia nyanyi Bruno Mars. Jadi ya lucu sih. Keren. Hebat tuh anak kecil begitu lu. Nah kalau lu flashback sedikit nih Kak dari lu sendiri, lu bisa nyanyi karena diajarin sama orang tua lu atau ikut vokal atau emang lingkungan apa gimana Kak? Papa, mama kan emang pemusik. Mama penyanyi, papa basis kan. Jadi kayaknya memang diulang lagi nih kayak gua sama Jevin gitu.
Jadi ya bisa nyanyi karena memang lingkungannya lingkungan musik. Jadi gue bisa nyanyi karena memang suka aja, tiba-tiba suka nyanyi aja. Terus Dan diajarin sama orang nggak tua? diajarin juga. Enggak diajarin juga. Nggak, sama aja kayak anak gue sekarang juga gue nggak ngajarin. Dia nyanyi sendiri aja, denger gue nyanyi, dia nyanyi. Ya mungkin gue dulu juga gitu, denger nyokap gue nyanyi, terus gue jadi nyanyi gitu. Role model lah kan dibilang tadi, role model. Tapi lu buat ngelatih vokal segala macem dulu pernah ikut les-lesan atau bener-bener Enggak, otot? otodidak. Gokil amat ini orangnya. Nah, kita kan kemarin sempat ngebahas ini riders ya. Betul, Gitu loh. betul. Ada unik kan. Kita sempat ada pemberitaan juga unik riders dari semua Band-band segala dunia. macam. Nah, kalau lu sendiri termasuk yang ribet nggak kalau untuk riders? Jujur gue nggak tahu loh isi riders dulu apa. Bang, penting gua Suka kayaknya agak diada-adain haus ya. tuh. Suka diada-adain tuh. Artisnya aja nggak minta. Gue nggak tahu isi riders gue apa. Yang penting di belakang panggung tuh gue harus ada air mineral aja. Udah, jangan panas udah. Kalau Buat misalkan minum kan? manggung- Buat minum, bukan buat mandi. Buat minum. Bang, ya bang yuk. Fokus lu kita obrolan yuk. Bang. Ini Beda itu orang, itu aja. beda orang, itu beda orang. Iya. Itu doang kok. Iya. Yang penting kalau air tuh, itu paling iya, penting sama tuh. ruangannya nggak panas aja karena gue tuh Iyalah, keringetan. iya, iya, Kalau iya. selesai manggung tuh keringetan banget. Sebelum manggung Iya. aja gue bisa kepanasan banget. Yang penting itu aja. Kan ada koreografi dia. Ya. Oh iya, Betul. selain bermusik lu katanya ada bisnis juga ya? Iya, kebetulan baru buka bisnis beauty bar gitu, nail art kayak gini, Ih, terus seru, eyelash, pada extension. ngeliatin ya. Teteh, mangga, teteh. Boleh loh. Mangga, teteh. Itu emang karena lu hobi nail art itu sendiri? Nah awalnya gue tuh sebelum punya anak emang suka pakai extension nail gitu, fake nail. Tapi nail Semenjak- art nail art gini susah loh kak, lu belajar dari mana? Bukan gue dong, Kan dia bisnisnya. Kirain. gue nggak bisa bikin gini. Kirain. Jadi awalnya suka pakai kuku palsu gitu, kuku tempel, press on awalnya. Oh, oke, yang press gitu ya. Pas kalau manggung suka pakai. Cuma begitu punya anak, gue ribet banget pakai gini-ginian kan ya. Lama pula. Dan terus waktu itu gue pakai lagi, kok kayaknya udah lama ya nggak pakai, udah berapa tahun gue pakai, lucu ya. Terus kebetulan temen buka ini nih di Bandung awalnya, namanya Next Level Beauty Bar di Bandung, terus mau buka di Jakarta. Akhirnya gue bilang, yaudah gue juga mau deh yang di Jakarta. Akhirnya kita bikin yang di Jakarta, baru soft launch-nya kemarin. Klien-klien lu ada dari public figure juga? Nah kebetulan kita baru buka 2 hari, ini baru soft launch 2 hari ya. Jadi promo. Baik sekali. Namanya Boleh Next nih. Level Beauty Bar Lagi promo. di Jalan Benda Raya nomor 9. Nah. Mumpung masih soft launch, ada diskon 15% buat semua treatment. Itu dia buat Gitu. checkers Bener. yang pengen nyobain nail artnya Teteh Rini, silakan tadi di alamat tadi. Yes. Di rewind aja, di rewind gini. YouTube tadi tak gitu. Nah, betul. Diulang, tenang aja. Nah, ada penggalan lirik nih. Kita Ya. balik lagi ke Switch ya. Oke. Ada penggalan lirik tuh yang nothing can go wrong. The night is still Still so so young. young. Maknanya Maknanya ya itu Itu tadi tadi ya, lagunya kan balik senang-senang memori. nih. Iya. Lagunya kan lagi having fun gitu. Jadi kalau kita keluar abis maghrib atau udah jam 10 ya it's okay gitu. The night still young, masih panjang, gak usah buru-buru pulang. Kalau sekarang kan jam 10 pulang gue mau tidur di kasur jam 10 udah di dalam selimut gitu. Kalau sekarang jam 10 baru keluar gitu. Because the night is still young. Masih pagi nih gitu. Kalau zaman dulu kan 10 baru keluar rumah nih. Anak muda banget pokoknya Baru lifestyle-nya. main Iya, gitu. iya. Klub buka jam berapa ya kan gitu. Masa gue jam 10 udah pulang gitu. Kalau dulu jam Iya. 10 baru jalan, makanya dibikin no nothing can go wrong, the night is still so young. Masih panjang kok malamnya, jadi ayo Santai kita lah, masih sore, intinya gitu bang tadi liriknya. Gitu. Santai lah, masih sore gitu. Ren, balik lagi ke kita agak sedikit flashback Ya. antara lu dan Jevin ya, pertemuannya di kalau nggak salah di ajang pencarian bakat itu kan ya. Itu prosesnya gimana sih? Gue juga sempet kaget tiba-tiba, ya memang lu duet dipasangkan gitu, terus akhirnya jadi gitu. Prosesnya apa ya? Susah loh itu cilok-cilok gitu. Ya nggak tahu, mungkin udah garis tangan Ya, dari betul, Allah aja. betul. Emang kata dia juga tadi hidup tuh ada rundown-nya kata dia. Kata dia juga tadi. Hidup Iya. tuh ada rundown-nya. Betul, jadi beneran nggak disangka-sangka aja. Iya. Makanya orang pernah bilang lo pasti bakal ketemu jodoh yang orang yang nggak lo sangka di waktu yang nggak lo sangka. Betul. Karena memang pada saat ketemu Jevin itu di waktu yang gue lagi gila kerja, gue nggak mikirin pacaran.
nggak ada tertarikan untuk pengen cari cowok juga pada saat itu, kerja aja tiba-tiba ya Allah berkata lain gitu, ya Dirubah udah pikiran. ketemu aja gitu, ketemunya juga di satu saat yang frekuensi nggak gitu kan. nggak disangka-sangka juga, jadi iya. udah mengalir aja gitu. Seru. Kayak gitu tuh bang tuh, berarti benar-benar jodoh tuh bang kalau mengagetkan. Iya itu ada rundownnya. Ya tapi kadang ngaret. Namanya juga rundown. Iya. Mungkin lo ngaret. Lo kak. Project yang terdekat saat-saat ini apa kak? Project terdekat Entah tour atau album rilis apa? EP, insya Allah kita akan bikin wih, EP gokil. sih. Dan sebenarnya yang paling deket banget tuh MV-nya Switch. Kemarin Oh, baru bikin. itu yang paling deket nih. Iya, kemarin baru bikin video klipnya, soon akan keluar. Karena kan pas rilis lagu, baru rilis tuh kita cuma ngeluarin video liriknya, video klipnya belum. Jadi soon si MV-nya sih. Oh berarti di album ini tuh lu baru masuk lagi label ya? Iya, baru masuk label. Baru gabung lagi ke label gitu ya? Berarti EP juga tahun ini atau MV dulu yang tahun ini? MV tahun ini. EP ya semoga ya, nggak buru-buru kok. Oke. Itu mau isinya ada berapa kak single di dalam itu? 4 lah kali ya. 4 lah standar EP itu 4. Main santai berarti. Iya, 4 tapi 12 menit. Wah, Satu lagunya. Bohemian Rhapsody semua itu isinya. gila. Taylor Swift yang baru ya, 12 menit. Waduh capek itu gue dengerin. Iya, bisa di skip dulu gitu ntar dengerin lagi. Boleh sih. Aduh. Nah Pak Kak, kasih kata-kata motivasi nih Kak untuk para checkers. Pokoknya anak muda kan, kita kan mayoritas yang nonton anak muda. Masih motivasi yang bisa dipotong di TikTok. Betul. Yang sedang merintis karir menjadi seorang musisiong. Boleh Kak. Betul, lu kan udah ngerasain banget nih up and down-nya berkarya. Apalagi menjadi daunnya seniman. sampai dia kepikiran buat berhenti loh Bang. Iya. Mental harus kuat sih itu aja. Karena kalau misalnya ngomongin soal talent gitu ya, pasti kan banyak banget lah di luar sana yang memang suaranya bagus-bagus, talentnya oke-oke gitu. Tapi kalau mentalnya nggak kuat itu pasti akan susah bertahan di industri musik gitu. Betul. Karena di sini kita kayak nggak cuma modal suara, mental dan attitude juga penting gitu. Wah itu. Garis bawah attitude. Itu yang juara tuh harusnya itu. Wah, Wait, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat yang tepuk tangan. oke Bang, lu ada promo-promo mungkin Kak sebelum Ya, kita penutupan? digital lo untuk bisa tahu lo lebih lanjut di mana aja. Boleh silakan di. Oke. Pokoknya dengerin lagu Switch di semua digital streaming platform. Video liriknya udah ada di YouTube aku. Nextnya juga akan ada MV-nya. Follow aja sosmed aku Instagram @rini_w. Di situ bakalan update segala macem deh. Sip. Thank you Terima Rini kasih. sama Pin. Keren banget, semoga Switch-nya semakin banyak Amin. views-nya dan Amin. video klipnya juga menjadi trending. Amin. Iya kan. Checkers, jangan lupa buat nontonin episode-episode sebelumnya di Next Era Entertainment dan juga Betul. program-program Next Era Entertainment yang tidak kalah serunya. Betul. Jangan lagi. Sampai jumpa di Check Sound episode berikutnya. Gua Andi pamit. Saya Dilan. Dan Rini Wulandari pamit. Dah. Sampai jumpa. Check sound.